Maka perlu kemudian kita mengetahui terlebih dahulu sebabun nuzul, sebab turunnya ayat yang mulia ini, ya, atau surat yang mulia ini, surat Al-Kafirun. Orang-orang musyrik, jemaah sekalian, kaum kafir Quraisy, awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka berusaha ingin menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka tidak mampu menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semakin berkembang dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan seperti itulah kebenaran, jemaah sekalian. Ya, seperti itulah al-haq. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin dihalangi. Meskipun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghalangi dakwah Islam ini, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, dan tetap Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang tertinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Kata para ulama kita, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam adalah agama yang tertinggi, bahwa Islam pasti akan menang, bahwa Islam pasti akan berjaya. Itu sudah sunnatullah. Ada atau tiadanya kita, Islam tetap akan menjadi agama nomor satu, menjadi agama yang paling tertinggi, dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Itu sudah sunnatullah, kata para ulama kita. Yang jadi masalahnya adalah ketika Islam ini menjadi agama yang paling berjaya, agama yang paling tinggi, dan itu adalah satu keniscayaan, kepastian. Yang jadi masalahnya adalah di mana kita ketika Islam itu menjadi agama yang tertinggi. Apakah kita punya andil di dalamnya ataukah tidak? Ya, apakah kita punya kontribusi di dalamnya ataukah tidak? Atau kita hanya menjadi penonton saja, Islam menjadi agama yang tertinggi? Jemaah sekalian, yang diharapkan adalah kita ada yang kita berikan untuk Islam tersebut, meskipun sesuatu hal yang kecil menurut manusia, tapi paling tidak ada nama kita di antara nama-nama orang-orang yang memperjuangkan Islam tersebut, yang ikut andil dalam kejayaan Islam tersebut, apapun yang bisa kita lakukan. Para ulama kita memberikan contoh dengan apa, jemaah sekalian? Mereka berikan contoh dengan tukang sapu masjidnya Nabi SAW, yang oleh sebahagian sahabat Nabi tidak dianggap. Tukang sapu masjidnya Nabi SAW, yang oleh sebahagian sahabat Nabi, mereka menganggap itu adalah sesuatu yang biasa, tidak ada spesialnya. Disebutkan dalam riwayat bahwa tukang sapu sahabat Nabi SAW ini adalah seorang wanita. Disebutkan dalam riwayat yang lain seorang laki-laki. Hingga suatu ketika Nabi SAW tidak lagi melihat wanita ini atau laki-laki ini, tukang sapu masjidnya Nabi SAW tidak dilihat lagi. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, di mana wanita yang biasanya membersihkan masjid kita? Maka para sahabat mengatakan, telah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah, telah meninggal beberapa hari yang lalu. Nabi SAW marah, dan Nabi marahnya beliau, senangnya beliau, semuanya kelihatan dari raut wajahnya Nabi SAW. Semuanya kelihatan dari raut wajahnya Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah, dan kemudian beliau SAW mengatakan, halla akhbartumuni,
Tidakkah kalian mau mengabarkannya kepadaku? Artinya, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku dengan meninggalnya wanita tersebut? Di sini kata para ulama kita, para sahabat menganggap apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah sesuatu yang kecil, sehingga ketika dia meninggal tidak perlu dikabarkan kepada Nabi SAW. Dia cuma tukang sapu masjid, dia cuma orang yang membersihkan masjid Nabi SAW. Tapi bagi Nabi tidak demikian. Apapun yang bisa kita lakukan dalam Islam, meskipun itu hanya sekedar untuk membersihkan tempat ibadahnya kaum muslimin, bagi Nabi SAW itu adalah sesuatu yang perlu dihargai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini pasti akan berjaya, jemaah sekalian. Tapi yang jadi masalahnya apa yang telah kita lakukan untuk agama ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Halla akhbartumuni?" Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku tentang meninggalnya wanita tersebut? "Dulluni ila qabriha." Tunjukkan aku di mana kuburannya. Tunjukkan aku di mana kuburan wanita tersebut. Maka para sahabat kemudian menunjukkan Nabi SAW, ini kuburannya. Apa yang Nabi lakukan jemaah sekalian? Allahu Akbar. Beliau sholat jenazah di atas kuburan tersebut. Beliau tidak sempat menyolati wanita ini. Maka Nabi SAW pergi ke kuburannya dan sholat jenazah di sini. Karena sholat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, maka memang dibenarkan oleh Nabi SAW, dan para ulama kita membenarkan boleh kita sholat jenazah jika kita terlambat tidak ikut sholat jenazah, meskipun sudah 2 atau 3 hari jenazah itu dikuburkan, kita datang kemudian kita sholati jenazah itu di kuburannya. Jemaah sekalian, di sini kita melihat bagaimana Nabi SAW menghargai apa yang dilakukan oleh wanita ini. Meskipun dia hanya sekedar orang yang sering membersihkan masjid, tempat beribadahnya kaum muslimin, Nabi sangat menghargai. Karena ini adalah bagian dari mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian dari ikut memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.